psikolog ya. Ada dua Hmm. skema saya kira. Yang pertama tentunya mestinya ini memang lahir atau muncul dari undang-undang psikolog. Nah, saya kebetulan juga termasuk ikut-ikutan lah pada saat proses pembahasan dan perdebatan undang-undang psikolog yang kemarin. Tapi memang materi itu nggak Hmm. muncul kayak pasar. Hmm. Sehingga memang yang paling strategis di situ. Yang kedua mungkin sebagai sebuah catatan, karena temanya advokasi, advokasi itu juga salah satunya adalah bagaimana kita melakukan advokasi terhadap kebijakan, baik itu perumusan kebijakan yang baru, yang orisinal maupun kebijakan yang sudah ada, kemudian kita akan melakukan advokasi. Nah, skema yang kedua mungkin bisa dilihat dari anatomi Undang-Undang TPKS, karena sesungguhnya ada 5 PP yang harus segera ditetapkan selama 2 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang TPKS, dan bahkan 3 tahun harus dilaporkan oleh pemerintah ke DPR. Ini kalau kita melihat anatomi maka ada peluang, karena di dalam Undang-Undang TPKS itu 5 PP itu mestinya satu-satu, nggak boleh digabung. Kenapa Hmm. nggak boleh digabung? Karena pendelegasiannya menggunakan istilah dengan. Maka makna delegasi menggunakan istilah dengan akan diatur lebih lanjut dengan PP, maka itu dia PP-nya sendiri. Nggak boleh dicampur-campur sebetulnya kalau kita melihat teknis drafting sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 12 2011 di lampiran 2-nya. Nah, 5 PP itu kan semua delegasinya dengan. Nah, ada satu PP yang saya kira menarik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mengakselerasi usulan tadi terkait dengan psikolog itu. Karena di sana disebutkan ada satu PP itu sumber peruntukan dan pemampatan dana bantuan korban. Nah, ini bisa masuk ke sana di PP-nya gitu. Tapi catatan saya memang mestinya kalau terkait dengan sumber peruntukan dan pemampatan dana bukan oleh PP harusnya. Hmm. Mungkin itu luput kita kawal karena sebetulnya itu Hmm. cukup dengan Perpres. Kenapa cukup dengan Perpres? Karena Hmm. sesungguhnya urusan terkait dengan administrasi penata usaha dan keuangan itu urusannya presiden gitu. Dengan skema pasal 4 ayat 1 konstitusi kita. Presiden memegang kuasa pemerintahan, maka sesungguhnya presiden tidak harus dengan PP, bisa dengan Perpres begitu. Kan kalau dengan PP harus lihat delegasi dari undang-undangnya, sayang undang-undangnya delegasinya belangko semua. Dan juga Hmm. saya nggak tahu perkembangannya apakah 9 rekomendasi peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang itu sudah ada. Yang saya tahu cuma baru satu ya. Kan 9 itu 5 PP, kemudian 4 Perpres gitu ya. Sampai sekarang nggak tahu. Yang saya baru tahu cuma hanya ada satu ya. Satu pun itu di koordinasi dan pemantauan yang PP 27 2024 ya, Kakak Eva. Mungkin nanti saya Hmm. eh, kalau salah atau keliru bisa dikoreksi. Tapi prinsipnya, kalau melihat secara teknis drafting, ini mestinya PP-nya masing-masing itu satu-satu. Yang kedua, Perpresnya juga masing-masing. Dan catatan saya adalah, sebaiknya dalam rangka membangun glorifikasi dalam rangka propaganda terhadap kekerasan seksual ini, mestinya memang PP dan Perpres itu bisa melakukan subdelegasi terhadap peraturan daerah. Gitu. Hmm. Kenapa? Karena mungkin saja kalau kita bisa melihat teknis, subdelegasi dimungkinkan dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, juga sesungguhnya eh, meskipun ini menjadi kewenangan pusat, tapi bisa didistribusikan ke daerah, apalagi ke provinsi ya. Karena provinsi ini kan status kedudukannya dia ambigu. Satu sisi dia melaksanakan otonomi daerah, di sisi lain juga dia melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat gitu. Nah, ini juga bisa diakselerasi sebenarnya oleh provinsi dan kemudian juga oleh daerah tentunya, gitu ya. Dalam bentuk tugas pembantuan tentunya, karena daerah itu kan diberikan kewenangan buat dalam rangka melaksanakan urusan otonomi daerah yang dalam skema Undang-Undang 23 2014 cukup sudah jelas misalnya. Ada yang urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Tapi juga jangan lupa ada yang disebut dengan tugas pembantuan. Kewenangan pusat itu bisa dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau ini misalnya kita melakukan upaya advokasi kebijakan, salah satunya adalah bagaimana peraturan-peraturan yang 9 itu harus segera turun, karena di warning 2 tahun dan harus dilaporkan ke DPR 3 tahun, itu kemudian memberikan ruang subdelegasi. Gitu. Kecuali kan yang tindakan atau peristiwa HAM-nya, misalnya Perda tidak boleh mengatur tentang peristiwa-peristiwa kejahatan, hanya pelanggaran. Tapi saya kira kalau urusan sumber dana, penghapusan elektronik, kemudian tata cara penanganan, pelindungan, ini boleh saja.
pencegahan apalagi kan juga boleh. Nah, yang tidak boleh kan sebenarnya peristiwa apa pidana yang terkait dengan kejahatan kemanusiaannya, karena Perda nggak boleh mengatur kejahatan. Sanksi lah konkretnya nggak boleh, di Perda ada sanksi misalnya ancamannya 5 tahun itu kan nggak boleh, karena sanksi Perda itu dia hanya mengatur tentang pelanggaran sehingga hanya 6 bulan. Nah, saya kira materi-materi pendelegasian yang 9 itu mungkin saja kemudian disubdelegasikan nanti di PP dan di Perpres ke pemerintah daerah. Saya kira itu catatan, karena di Republik ini kita tahu sendiri kalau peraturan undang-undangnya belum ada peraturan pelaksanaannya, ada kecenderungan stuck, gitu. Karena inilah problem saya kira pikiran-pikiran tentang apa akselerasi dari peraturan perundang-undangan. Yang tentunya yang kedua juga catatan yang cukup penting saya kira bahwa ada beberapa norma yang harus diberikan ketegasan Kakak Eva di dalam undang-undang dalam undang-undang TPKS ini. Kalau kita melihat dalam pasal 40 misalnya, ada kewajiban memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan oleh korban dari UPTD PPA gitu kan. Nah, pertanyaannya, dalam norma undang-undangnya wajib namun tidak diikuti dengan sanksi. Bagaimana kalau misalnya terjadi pembiaran gitu loh. Nah, ini mestinya ada sanksi. Kenapa? Karena dalam teknis norma ini kalau dia isinya wajib berarti perintah. Nah, kalau perintah itu berarti akan berimplikasi terhadap sanksi. Apalagi kita tahu semua bahwa pembiaran ini sekarang sudah terjadi pergeseran dari kejahatan kemanusiaan menjadi wilayah hukum administrasi. Sehingga bisa dikatakan kalau misalnya PPA-nya tidak melakukan action memberikan pendampingan, maka bisa dianggap melakukan maladministrasi begitu. Ya tentunya ini harus ada kejelasan juga. Tapi kalau memang misalnya mau dilekatkan sanksi administrasi bisa di PP dan bisa di Perpres yang 9 itu. Yang 5 PP dan 4 Perpres. Nah, tentunya saya kira dalam konteks TPKS ini tidak hanya berbicara dengan aspek normatif saja atau advokasi atau pendampingan atau pengawalan di kebijakan publik. Tentunya juga bagaimana tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan membangun kultur bersama dalam rangka kesadaran bersama. Nah, ini yang saya kira tadi ada istilah revolusi budaya atau gerakan budaya atau apapun namanya, tapi kan ini dibutuhkan sebuah glorifikasi. Makanya kalau misalnya ini menjadi sebuah glorifikasi sampai tingkat daerah melalui subdelegasi keputusan daerah, mudah-mudahan ini menjadi magnitud bagi membangun kesadaran semua elemen bangsa sampai tingkat daerah. Apalagi kan yang paling mengerikan ini selalu saja karena terjadinya relasi kuasa yang sangat kuat misalnya. Gitu. Baik kuasa yang dimaksud adalah kuasa struktural maupun kuasa dalam komunitas keluarga misalnya gitu. Dari beberapa sampling juga menunjukkan gitu dan membuktikan secara faktual. Ketika ayahnya dilaporkan dan kemudian dipenjara, kemudian dia bunuh diri, maka cukup jelas bahwa relasi kuasa itu menjadi sangat strategis bagi lingkungan keluarga. Tapi kan ini kemudian menjadi negatif ujung-ujungnya. Padahal ini adalah kejahatan kemanusiaan, bukan kejahatan pidana biasa yang tentunya tidak ada istilahnya kompromi dan negara punya tanggung jawab besar terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Apalagi kalau kita melihat konfigurasi di konstitusi kita, tujuan bernegara pun pertama kali disebutkan dalam rangka melindungi warga negara, maka kejahatan-kejahatan kemanusiaan ini menjadi prioritas dalam rangka pelindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Apalagi kalau kita membaca secara teknis, Kakak Eva dan para narasumber lainnya, sebetulnya kalau ini kan bicara efektivitas undang-undang TPKS, atau lebih kecilnya bicara tentang efektivitas norma. Maka memang dalam perumusan formulasi norma ini kan ada beberapa norma lain yang mestinya ini menjadi catatan strategis. Misalnya, urusan kesadaran ini kan penting, atau norma kesusilaan. Tanpa kesadaran pasti tidak akan susah ini diakselerasi dengan baik begitu. Karena kesadaran ini nggak bisa diintervensi. Kalau dalam perspektif hukum, norma kesusilaan itu tidak mungkin siapapun bisa mengintervensi karena dasarnya konsien kesadaran diri. Sehebat apapun, sehegemonik apapun kita mengatakan misalnya, bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang maha dahsyat bagi kemanusiaan, gitu ya. Tapi tetap kalau misalnya kesadaran dirinya tidak terbangun, susah. Makanya tadi saya katakan gerakan kebudayaan menjadi sangat penting.
dalam rangka menguatkan propaganda yang masif melalui sebuah glorifikasi kan. Dan yang saya kira yang penting juga terkait dengan masalah norma kesopanan, ada keengganan misalnya yang tadi kan ini menjadi narasinya agak terbalik-balik. Oh, karena perempuannya saja memancing misalnya. Oh, karena ya ini kan sebenarnya terbalik-balik. Ini kan artinya perlu ada perubahan mindset tentang apa sebuah dinamika sosial. Maka saya sepakat kalau ini harus dijadikan sebagai sebuah gerakan gitu, gerakan kebudayaan yang tentunya dibutuhkan glorifikasi. Ya salah satunya tadi yang saya katakan. Karena memang kita juga ya ada beberapa penanganan terhadap kasus-kasus perempuan dan anak itu susahnya setengah mati kakak Pak untuk membangun kesadaran bahwa Anda punya hak, Anda dilindungi oleh konstitusi kan, itu susah, sulitnya setengah mati begitu. Bukan kita harus umpet-umpetan dan sebagainya. Maka saya kira bagaimana kemudian kakak-kakak semua yang punya concern khusus terhadap pelindungan derajat kemanusiaan ini memang harus ada sebuah komunikasi yang intens dan juga membangun sebuah kaukus misalnya dalam rangka melakukan pendidikan kesadaran untuk sebuah gerakan kebudayaan. Saya kira memang itu yang paling strategis karena yang dihadapi oleh kita bukan hanya kesadaran secara individu yang basicnya konsien tadi, tapi juga kesadaran kultural. Itu yang juga saya kira cukup penting yang harus kita pahami bersama. Gitu. Dan tentunya seperti tadi usulan kakak Eva, ya kalau bau sih selalu welcome misalnya. Dan itu juga penting gitu ya. Itu juga penting ketika misalnya kita bisa berkombinasi dengan kaukus psikolog dalam rangka penanganan kasus-kasus yang beririsan dengan perempuan dan anak. Kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental ini cukup penting. Dan ini PR-nya kakak Eva saya kira untuk psikolog, satu bagaimana mengupayakan advokasi terhadap undang-undang psikolog. Atau yang kedua tadi di konten PP tadi itu loh. PP terkait dengan pendanaan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk masuknya psikolog ke sana begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Kak Eva. Terima kasih. Oke. Dan karena PR-nya budaya, transformasi kesadaran, ketutup ya Kak. Oke. Maka